kebaikan itu bisa diperoleh kalau kita sudah permanen dalam tauhid. Permanen dalam tauhid misalnya gini, ini kenangan saya pada Masjid Al-Khalid. Ada paham di dunia, diantaranya ateisme. Ateisme itu paham yang menafikan eksistensi Tuhan. Sehingga mereka tidak perlu menyembah Tuhan karena mereka tidak meyakini eksistensi Tuhan. Tapi manusia itu unik, ketika tidak meyakini Tuhan itu tetap saja ada yang diyakini, entah itu dewa, entah itu berhala, entah itu Yesus, entah itu apa saja. Karena manusia itu sebetulnya mencari-cari asal-usulnya kayak apa, karena mereka tahu bahwa adanya dari tidak ada. Ya manusia semua tahu bahwa adanya dari tidak ada. Maka manusia itu butuh tempat pemujaan atau objek yang dipuja. Nah uniknya objek yang dipuja ini manusia itu harusnya mengatakan yang dipuja itu kan berarti manusia pemuja, ini dipuja. Soalnya lagi manusia pemuja ini dipuja. Tapi banyak manusia secara naif, justru yang dipuja ini sesuatu yang lebih rendah daripada manusia. Misalnya dulu kafir Quraisy memuja berhala yang notabene terbikin dari batu. Itu kan jadi aneh. Itu kan ibarat kamu memuja orang yang lebih goblok ketimbang kamu, itu aneh kan? Aneh kan? Ini apalagi manusia yang manusia bisa berpikir memuja sesuatu yang dibuat sendiri, yaitu patung yang dipahat. Atau memuja dewa, dewa itu abstraksi pikirannya nggak mereka kenal. Dewa-dewa itu diberi nama-nama, misalnya Dewi Keberuntungan, Kuakim kata orang Cina, terus Dewi ini itu. Mungkin kalau orang Solo Tigo dulu ya, Tigo dulu gitu. Nah, lalu Islam datang untuk meluruskan itu. Selera manusia itu diluruskan oleh Islam. Yaitu tadi, kalau namanya muja, yang muja sesuatu yang absolut, yang eksistensinya di atas kita, yang keberadaannya juga abadi di atas kita, yang semuanya itu serba wow, serba hebat. Lahul mulku wal kamal, lahul mulku wal malakut. Kalau sama-sama muja ya zat yang semuanya miliknya, zat yang tidak tertara, zat yang semuanya serba maha. Maha kuasa, maha agung, maha awal, maha gak tersentuh, maha ada. Itu sudah clear, berarti pikiran Islam itu pikiran paling apa? Clear, karena apa? Kalau manusia butuh pemujaan, itu yang dipuja adalah sesuatu yang di atas manusia. Yaitu siapa? Ya tentu milik zat yang tidak rusak, zat yang tidak akan punah, zat yang wujudnya paling awal, zat yang semua serba maha. Dan Islam mengajarkan menyembah Allah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Allah itu lahul asmaul husna. Semua kebaikan, semua status kebesaran, kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, lahul asmaul husna. Betapa naifnya kita, betapa bodohnya kita. Kemudian kita yang manusia tadi kayak kafir Quraisy menyembah apa? Padahal berhala tentu benda yang kita ciptakan. Kan nggak sambung, pemuja itu manusia punya akal, yang dipuja sesuatu yang benar-benar hanya batu, hanya pohon besar. Begitu juga menstatuskan Isa sebagai Tuhan. Sementara kita meyakini dia lahir di bumi, sementara juga meyakini dia Tuhan. Ini kan paradok, kalau lahirnya di bumi berarti dulu buminya. Masa Tuhan sama yang dituhani dulu yang di Tuhannya. Lalu Isa ini nanti kan menuhani bumi, tapi kata mereka lahirnya di bumi. Aneh kan? Kalau lahir di bumi dulu mana? Dulu buminya, lalu dia lahir lalu menuhani bumi. Berarti menuhani sesuatu yang wujudnya lebih dulu. Paham ya? Jadi paradok-paradok seperti itu oleh Islam dibenarkan. Kemudian Islam mengajarkan Yusuf itu qawm ladina amanu bil qawlis tabidi bil hayatid dunya wa bil akhirah. Umat Islam selalu didorong untuk berpikir tauhid. Tauhid itu apa? Itu tadi, tauhid adalah pemujaan. Pemujaan sama zat yang memang layak dipuji. Ya, jadi salah lagi ya, jadi cara berpikir kalau Anda hidup di negeri ateis ya, di Korea maupun di Uni Soviet maupun di China, di mana saja, atau di negeri kapitalis, kebenaran itu bisa dibela saat Anda meyakini kebenaran itu permanen. Tapi kalau Anda sendiri goyah, maka potensi Anda yang kena pengaruh. Makanya syaratnya kebenaran itu kata Allah Subhanahu wa taala itu al-bayyinah. Bayyinah orang Jawa bilang barang jelas sing welo-welo. Welo-welo itu banget jelas. Kayak 1+1 itu banget jelasnya kali itu 2. Sama. Yang namanya wujud, langit bumi ini kamu katakan wujud apa ada? Apa ada? Wujud. Ya kamu yakinkan langit bumi wujud apa enggak? Wujud. Di mana-mana sesuatu yang wujud pasti diciptakan oleh yang wujud. Nah, ateis itu berpikir enggak, bumi yang menciptakan siapa? Ya tahu-tahu ada. Masa tahu-tahu sebagai pencipta? Langit bumi planet diciptakan oleh kebetulan. Masa kebetulan sebagai pencipta? Kalau sesuatu yang wujud, pasti penciptanya adalah yang wujud. Karena wujud pencipta ini wujud superior, maka ulama kita ngajari namanya wajibin
wujud. Allah itu siapa? Dat sing wajibil wujud. Dat sing eksistensinya itu pasti. Karena kita kadang melihat bumi dan bumi itu wujud, pasti penciptanya sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang wujud diciptakan oleh ketiadaan? Ketiadaan itu nihilisme, itu kan sesuatu yang nggak ada. Di mana-mana sesuatu yang nggak ada nggak bisa jadi faktor. Masa sesuatu yang nggak bisa jadi faktor kemudian menciptakan langit dan bumi? Wong ada saja nggak jadi faktor. Maka Islam memperkenalkan Allah pertama apa? Allahu mawjudun qadimun baqi. Zaman kamu kecil, ketika ngaji tauhid pertama diperkenalkan Allah itu apa? Zat sing mau wujud. Ya, Allahu mawjudun, atau kalau kamu nazuman apa masih kecil apa? Amalannya kan wujud. Kita mau mukhalafatul awalisi ya nasihi wadaniyat kodrat irodah dan ilmu yang sama basur alam kotiron beritan itu sudah benar. Karena tadi langit, bumi, sungai, rembulan, bebintangan semua itu kadung wujud. Di mana-mana sesuatu yang wujud penyebabnya ya yang wujud. Karena wujud ini wujud penyebab kewujudan, maka harus bersifat superior. Superior itu apa? Harus kodim yang paling pertama. Masa pencipta sama yang diciptakan dulu yang diciptakan kan nggak mungkin. Maka kita sebutnya apa? Dan pencipta ini karena super nggak boleh rusak. Kita sifati Allah mewujud apa? Wujud kita harus abadi. Karena kalau nggak abadi berarti terkalahkan. Paham ya? Bergerus zaman terkalahkan. Masa zat yang super kemudian terkalahkan, berarti ada yang lebih super. Padahal nggak akan ada yang lebih super dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud kita terus mukhalafatul, dan Tuhan itu harus beda dengan makhluk. Gak boleh Tuhan cari pekerjaan di Korea, terus kalau gak punya uang sumpah, terus kalau kangen keluarga nangis, kan jadi repot. Pas ada orang berdoa, dan saya sendiri sibuk, baru kangen keluarga kan pusing ya. Maka Tuhan itu harus mukhalafatul, Tuhan itu harus beda dengan makhluk. Gak boleh Tuhan itu lapar kalau gak makan, gak boleh. Tuhan itu harus serba kuat, tanpa makan, tanpa minum. Karena Tuhan itu Iyahu binafsihi, dia menjaga dirinya sendiri ya karena dirinya, bukan karena butuh orang lain. Kalau jenengan kan bisa tegak kalau makan, bisa senyum kalau punya uang, kangen keluarga kalau dicintai, kalau tidak di Korea saja. Saya tidak tahu di Korea hanya demi keluarga apa dari keluarga. Potensinya dua, bela-belain keluarga atau gak siap ketemu keluarga. Tanya aja kamu bagian dari yang broken apa yang heroik? Heroik. Ini yang broken apa yang heroik? Jenis apa sini? Potensinya hanya dua, jenis yang heroik demi keluarga ke Korea, atau yang jenis apa? Broken, menghindari itu. Menghindari senyum sinisnya mertua ya, nanti dibikin rumah ke Korea. Jadi syaratnya jadi Tuhan harus apa? Mukhalafatul, harus berbeda. Kita tidak bisa bayangkan punya Tuhan yang kalau nggak makan itu lapar, kan nggak kebayang. Berarti Tuhan butuh yang lain. Itu udah kuat berarti. Padahal syaratnya Tuhan harus kuat, dia itu swahdaniyat, dia harus sendiri. Nggak boleh Tuhan ada kembarannya. Karena kalau ada kembarannya pasti taruh. Masa kita yang nonton mana-mana itu, nanti yang menang jadi Tuhan, yang kalah ada usaha. Ternyata yang kalah belajar lagi, ini kan nggak jadi nggak siap. Langit bumi bisa kacau kan, otoritasnya matahari di siapa, bulan di siapa, karena Tuhannya dua dijadikan. Terus kudrat Tuhan itu harus bersifat kudrat, harus punya kemampuan yang super. Nah sifat-sifat ini tentu nggak ada pada Yesus, nggak ada pada Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan selain Yesus. Ya coba masa Tuhan diyakini mati, diyakini disalibkan jadi repot. Oh disembah pas Tuhannya baru susah ini jangan diminta-mintain, ini kan baru susah. Jadi kacau. Jangan jadi repot toh. Jadi apa? Bandingkan dengan Tuhan Islam zat yang nggak pernah rusak, nggak pernah kalah, semuanya serba super. Sebut wahdaniyat kudrat. Ya zat itu punya kehendak. Tentu kalau Allah menciptakan itu dimulai dari berkehendak. Nggak boleh Tuhan kok bilang kebetulan. Karena nanti kalau kebetulan itu repot. Seperti kamu kecelakaan itu kan nggak sengaja tapi terjadi. Tuhan nggak boleh. Kalau Allah menciptakan kamu seperti kalian di Korea ini dalam rencana besar Tuhan. Mungkin awal ada Islam di Korea itu lewat ini broken ini atau tidak tahu. Broken itu macam-macam, bisa broken dari keluarga, bisa broken dari negara karena negara nggak nyediain tempat kerja atau broken dari diri sendiri. Misalnya energi konaannya kurang, yang ada energi khayalnya. Ada digerakkan sampai mana? Oh ya, khayal itu ya penting. Makanya suatu saat manusia bisa kerja di Mars karena khayalnya ada.
Loh, gak apa-apa. Itu mungkin sekali. Sekarang aja orang baru mulai tata-tata. Kalau masih mungkin manusia mau pindah kemana? Boleh dijajaki ada airnya, enggak, ada mallnya, enggak. Nanti kalau layak semua, sebagian manusia mau pindah di mana? Mungkin semua. Karena manusia itu juga digerakkan oleh khayal. Bayangkan kerja di Korea, kaya, nanti rumahnya tingkat, kaya paling kaya sekampung. Pas bayangkan waktu banyak isinya sudah lari. Gak tahu kita nasib kita tidak tahu, apalagi sampean yang betul saya kiai aja gak tahu nasib saya kemana ya. Karena ya itu bagus, gak tahu itu bagus supaya manusia tidak mau dulu bermata dari nafsu ada taksibu. Manusia tidak tahu apa yang besok diker. Justru itu bagus. Saya yakin Pak Jokowi tidak ada orang kira kalau beliau mau jadi apa. Beliau dulu ya dagang mebel itu temannya teman saya, tahu-tahu ya jadi presiden. Gak ada. Saya juga gak pernah tahu kalau mau jadi kiai sampai ngaji di Korea. Tadi sujud itu ya Allah, bangga betul saya sujud di dunia ateis. Bumi yang di Korea itu nangis lama sekali sampai kedatangan orang-orang ini, imigran-imigran ini. Karena semua bumi itu bumi Allah dan bisa berpikir ya kalau dalam kitab-kitab itu makhluk Allah itu punya rasa semua. Bumi itu nangis kalau gak menjadi tempat apa? Yang paling kasihan tentu Korea. Yang paling melimpah ya Arab Saudi karena semua orang ke sana mau sujud. Yang paling menangis ya Korea. Barokahnya orang broken ini. Kenapa tidak tahu? Kenapa hero itu tidak tahu? Kemudian ada yang sujud. Sujudnya ada pelatihnya, nggak ada imam, hanya ada pelatih. Karena kalau nggak ada pelatihnya, orang Solo Tigo nanti semedi. Jadi ilmu itu memang harus ada gurunya. Karena kalau nggak ada gurunya, wiridan sama semedi itu kan mirip, hampir sama. Jadi nanti lama-lama kalau lama sendiri jadi meditasi, kan? Makanya saya termasuk ulama yang nggak setuju kalau sholat itu diterangkan. Karena kan banyak ya, sholat itu diterangkan fungsinya. Kalau gini itu katanya buka pernafasan ya. Gini terus rukuk, peregangan, sujud. Lama-lama sholat itu kayak senam yoga. Iya kayak olahraga. Repotnya lagi nanti ada pertanyaan gini itu sholat terus kok sakit, yang nggak sholat kok sehat. Kalau menurut saya sholat saja bukti kerinduan kita pada Allah, bukti ketertundukan kita kepada Allah. Jangan terlalu ada fungsi jusmani, fungsi yang sifatnya fisikal. Ya nanti kita sholat tuh kayak mau senang. Lalu bedanya apa sholat dengan olahraga? Repotnya lagi tadi yang sholat kadang sakit, yang nggak sholat sehat. Ternyata olahraga sholat tuh bagus. Apa? Jogging bagus juga kan, jadi malah repot. Paham ya? Bahwa setiap yang dianjurkan Allah ada faedah, ya kita yakin bahwa semua yang dianjurkan Allah pasti ada faedah dan khidmat. Tapi kalau usah diyakini, kalau diyakini jadi repot tadi. Sudah melakukan peregangan di waktu nanti lama-lama dikatakan rukuk itu apa? Peregangan, sujud apa? Jadi repot. Kalau Allah Akbar ambil nafas jadi kacau. Saya termasuk orang yang nggak setuju seperti itu. Jadi kalau sholat ya sholat saja. Mau rindu sama Allah, mau mentakbirkan Allah, mau mentasbihkan Allah, mau mentahmidkan Allah, bentuk kehambaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang ditargetkan oleh Allah kepada kita apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Syaratnya apa? Kamu boleh kembali ke saya, kata Allah, secara menyenangkan. Kata Allah, radiyatan mardiyah, kamu boleh kembali ke saya secara sangat-sangat menyenangkan. Syaratnya apa? Fadkhuli fi ibadi, berstatuslah sebagai hamba, masuklah sebagai kelompok hamba. Jadi tujuan Allah bikin manusia supaya merasa sebagai hamba. Hamba itu di mana-mana ya tunduk, nurut, loyal. Nah, tunduk kita dibuktikan kita sujud. Loyal kita dibuktikan dengan melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Kemarin suatu keluarga lah mati-matian gak zina, syukur-syukur orang sing gelem dadi wis ra. Jadi suara zina itu di pangeran, syukur-syukur orang sing gitu. Harus kayak fakir mungkin kalau sing gelem, jadi memang fakir itu penting kan. Kalau kaya itu sekolah no, nggak rasa fakir teman-teman nanti repot. Jadi ini cerita relax tapi betul-betul saya inginkan bahwa kalian di sini hidup-hidup Wali Songo. Islam itu masuk di mana-mana itu unik. Dulu sebagian besar Wali Songo sebelum Wali Songo, mungkin era mbahnya Wali Songo. Karena kita tahu ya Sunan Ampel itu bin Ibrahim Sasmarokondi itu masih bin Jumadil Kubro yang ada di mana? Mojokerto semua ya, di mana itu? Terlalu lamanya di mana? Itu dulu ya Islam ada di Indonesia itu ya lewat wong sing dunia nggak sampai. Jadi orang Islam bicara itu tak aja niatnya dagang. Karena nurani Islamnya itu tetap tergerak. Masuk urut dagang doa, akhirnya mereka pikiran bikin apa? Bikin kepikiran ya bikin musola, mungkin kalau sekarang nyewa musola kalau berpikir jadi nyewa kayak yang di Korea itu
Lama-lama itu ada Islam. Kayak sampai ini kan sini niatnya nyari uang. Ya, saya yakin tidak usah sok suci. Saya yakin. Tapi hatinya tetap hati seorang muslim yang nggak ingin nggak nyembah Allah, nggak ingin nggak memberi kontribusi kepada agama. Akhirnya bikin masjid. Kalau bikin kemahalan ya nyewa habis. Ya kalau bikin kemahalan ya. Kalau belajar agama sulit ya nyewa kiai kayak gini itu enggak. Ini yang agak benar itu. Korea lama-lama harus punya modal sendiri ya sehingga kiainya tetap mudah apa? Produksi apa? Kiai sendiri. Masa kiai kontraan enggak lucu. Main bola saja. Tapi sampean berbesar hatilah bahwa Islam mulai dulu itu Allah menyatakan Islam itu unik. Di Jerman itu kadang dibawa pemain bola. Dulu orang Perancis itu bencinya bukan main sama orang Islam. Mulai gak benci gara-gara juara dunia. Pemainnya itu Zidane. Zidane itu nama Arabnya Zainuddin. Yazid Zainuddin. Terus kena ilat Perancis itu. Zinedine. Itu namanya Yazid Zainuddin. Itu imigran dari mana itu? Aljazair. Ada Karim Benzema, ada macam-macam. Jadi Ozil itu. Jadi Allah dulu yang namanya wong kedunya itu penting tak jamin. Tapi hatinya bawa Islam. Itu dulu pemain bola kalau puasa susahnya bukan main apalagi sholat. Gara-gara wong kedunya Sulaiman Al-Fahim itu bisnis bola itu kan menarik ya. Bisnis bola itu kan menarik. Coba satu pemain seminggu gajinya 2 miliar. Ya kan? Satu pemain 2 miliar. Seminggu. Kalau sampai kan hidup kelas lagi. Tapi gara-gara bisnis bola itu menarik, industri bola menarik. Banyak investor Arab itu ingin menanamkan investasi di bola. Akhirnya beli Manchester United, beli macam-macam, Sulaiman Al-Fahim. Akhirnya apa? Sekarang itu cari muadzin. Jadi di klub-klub di Eropa itu ada masjidnya, cari muadzinnya. Kalau mau daftar cari sana. Dulu yang pemain Muslim di Puyo-Puyo sekarang dihormati karena pemiliknya Muslim. Jadi kalau pelatihnya kamu terlambat, apa yang terlambat? Habis wiridan, udah gak berani. Apalagi kenapa terlambat? Habis tahlilan. Sekarang di sini kan masih katanya kalau kerja puasa gimana? Jangan puasa kamu mati. Tapi nanti kalau bosnya ini solo tiga teleponin orang-orang ini. Ayo puasa kalau enggak tapi agak Jadi baru kayak orang ketunya itu ya ada asal Islam. Hasilnya apa? Pemain-pemain bola yang Muslim nyaman karena ternyata investornya Muslim kayak Manchester City banyak lah ya. Di Inggris juga gitu. Dulu orang itu merasa menjadi kelas kedua. Barokahnya kekayaan Dodi Al-Fayed ini. Biasanya ya biasa orang karena ternyata orang kaya di sana yang ikut menggerakkan ekonomi Inggris itu orang Islam. Nah, nanti Korea juga harus kayak gitu. Sekarang karena pekerja Muslim banyak di Indonesia dan semuanya dengan nurani ingin bawa nama Allah. Nanti kita akan biasa. Saat tadi di bandara itu banyak orang bangsa pensiun aja tenang saja. Enggak dicurigai sebagai ekstremis sama. Jadi ini penting sekali. Jadi saya mohon sekali sampai berbesar hati. Gak apa-apa kamu senang uang, gak usah diceritain sudah. Saya tahu. Tapi jangan lupakan status kesejatian kita yaitu hanya sebagai hamba. Kalau hamba Allah harus ada sebagian rezeki kita, waktu kita, kontribusi kita untuk agamanya. Yaitu fadkhuli fi ibadi baru wadkhuli masuklah berstatus sebagai hamba itu. Lalu setelah itu baru anda atau kalian boleh masuk surga. Jadi Islam itu mulai dulu itu tidak harus dibawa kiai. Kiai itu hanya menopang fatwa hukumnya. Halal haram, detail-detail hukum kalau kamu nikah syarat saja kayak apa itu kiai atau ulama. Jadi kalau yang memasukkan Islam itu mulai orang macam-macam. Orang broker yang membawa Islam juga banyak. Betul, broker itu penting. Dulu kerajaan Jogja itu banyak yang konflik terus di Ponorogo ke Sulawesi ya bawa Islam. Dulu ketika Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah perang banyak sahabat yang nggak serg dengan konflik itu lari ke Cina. Akhirnya Islam ada di Cina. Banyak gus-gus kiai konflik mutung. Akhirnya ada yang pergi kemana-mana. Akhirnya ya ada Islam di mana. Mungkin sebagian datang sama ke sini karena konflik sama keluarga. Lari ke Korea, malah jadi pengurus masjid Al-Kholik. Jadi saudara kita yang tidak usah sok suci, sok benar sendiri. Yakinlah bahwa dalam diri anda ada manfaat. Pengiran sudah gawe sampean sudah benar yakin. Karena cuma ya Allah jangan kado gawe kulo. Syaratnya itu dono gunane. Senajan to gunamu PD kadang-kadang roh. Kadang kita ini kan janggal ya. Kita seorang bapak, anak kita, istri kita kadang nggak tahu gunanya kita. Itu ujian yang luar biasa. Masa istri kita bilang kita, mas, kue urip gunanya apa teman? Itu celaka betul. Orang terdekat kita nggak tahu gunanya. Itu belum secelaka mungkin, masih lagi celaka lagi. Kamu sendiri nggak tahu gunanya apa.
Hidupnya di Cilopong. Mati gak berani hidup, gak punya nyali. Ya tapi yakinlah bahwa kita keyakinan dan faktanya memang demikian. Rabbana ma khalaqta hadza dan apa? Tidak semua yang diciptakan Allah masih ada. Nah, saya yakin yang membawa Islam ke Korea itu bukan kiai besar, karena kiai besar sudah sibuk di negara masing-masing. Yang membawa malah kayak sama. Coba yang nyewa masjid ini ya bekerja. Saya kalau kiai besar saja hebat sampai. Tapi kita nyumbang ilmunya, makanya saya syukur saya ngaji di Jogja, kemudian diikuti oleh banyak orang Indonesia di mana-mana. Di Mekah juga ada komunitas Gus Baha ngaji di Jabal Anbiya ya lewat itu ada di jenengannya. Mungkin saya termasuk orang yang ngajinya banyak diakses orang, saya syukur sekali dan saya bikin semurah-murahnya. Saya tidak pernah minta apa-apa, cuma ikhlas. Karena agama ini harus dimulai dari ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari gak jelas, jadi gak jelas itu penting. Karena kalau jelas mesti tahu royaltinya berapa. Agama itu harus dikawal orang lain gak jelas itu bagus. Gak jelas itu bagus. Kalau dalam bab ikhlas itu bagus, gak jelas ketimbang jelas. Makanya ada seorang kiai Mbak Maksum itu kiai alim di Rembang, kita tahu adanya Bali Maksum, termasuk pendiri apa? Endo. Itu beliau zaman mondok ya kayak mulia santri lah, kadang wiridan kadang tidak santri. Kiai ditanya, Kang Maksum, saya akan sholat yang wiridan suwi. Waktu isin itu santri mau agak salam langsung langsing salam langsung lari. Mungkin ini pas siapa ini ketua kamar juga gitu, salam wiridan pertama karena malu, jadi imam udah wiridan. Oh itu pasti, itu pertama pasti jaga image, jaga penampilan. Begitu juga ketua PCNI NU pertama harus dijaga iman. Tapi lama-lama ikhlas. Kata Mbak Maksum, iya pertama berizin sesuai lali. Nah pas lali gue ikhlas kan. Ya kan. Jadi kan pertama wiridan itu takut. Elek lah, dia kurang wiridan. Hari kedua masih jaga iman. Hari ketiga lama-lama kan rutin, Pak. Pas rutin itu lali itu nggak demi bapak. Itu namanya ikhlas. Coba kamu coba aja. Saya itu punya amplop untuk jatah anak yatim, punya amplop untuk jatah ini, jatah orang miskin, jatah santri. Tidak beda-beda. Itu pertama ya gak memaksa, karena harus memanage setiap hari. Lama-lama setiap punya rezeki itu malu, kalau nggak ada yang kesana itu malu. Lama-lama jadi watak, merasa nggak nyaman kalau harta kita semua kembali ke kita. Nah, lama-lama itu, pas itu sudah ikhlas. Soalnya juga gitu, kamu bangun tidur pertama wudhu itu kayak perjuangan, tapi lama-lama bangun tidur nggak wudhu itu udah enak. Spontan saja langsung ambil air. Tahajud gitu, pertama ya berat, lama-lama spontan saja. Apa spontan itu namanya sudah apa? Ya, makanya sama tidak usah kecil hati bahwa agama masuk Indonesia saja dulu itu banyak sejarawan yang meyakini bahwa berdagang bujarat. Yang di Indonesia ya ingin dagang, nggak sama ke Korea ini nyari. Tapi uniknya Islam itu tadi nggak ada tauhid yang ada di hatinya orang Islam kecuali menginspirasi. Sehingga tauhid sampean itu yang mendorong sampean bikin komunitas, bikin masjid, bikin. Terus sampean kan orang yang mencintai uang sampai jauh-jauh ke Korea. Setelah mendapat uang sebagian disewakan masjid. Bukan aneh, masuk aneh ya. Tapi semoga ini aneh yang luar biasa, bukan aneh yang lain. Memang aneh yang luar biasa. Heroik ya tadi. Gak tahu berangkatnya ke sini tak karena apa, gak apa-apa. Pro tentang heroik, tapi yang penting ada tadi apa, ada unsur fathuli apa. Ya Tuhan nafsu mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fathuli fi ibadi fathuli. Saya insya Allah besok pun mengutarakan itu, besok yang ngaji pun dia gimana ya? Ya jadi apa? Itu yang perlu sama catat, pokoknya dia palinnya di hati al-fila, bila dua walibat, juga dua pakai semua asal takhiran. Ini dari Rasulullah SAW. Jadi sampai meskipun hidup di Korea, tetap dipandu oleh dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa hakikat semua bumi, hakikat semua negara itu negaranya Allah, hakikat semua hamba juga hambanya. Asal di negara itu kamu mendapat kebaikan, kamu tidak apa-apa mungkin bisa. Ya, kebaikan itu bisa uang, nikmat untuk keluarga, apalagi kebaikan yang berupa sudah dapat uang untuk keluarga masih menyisakan untuk berjuang. Misalnya bikin masjid atau menyewa apa? Masjid. Kalau nyewanya kalau di Indonesia aneh ya, kalau di sini lazim. Coba kalau di Indonesia masjid sewaan. Viral. Kalau di sini ada muni masjid, komunitas pekerja Indonesia di Korea punya masjid, jadi aneh kan? Jadi bawah, yang benar itu nyewa. Ya, itu nyewanya barunya kuat bertahun, setahun per tahun. Langsung 10 tahun nggak kuat. Kuat nggak? Kalau 10 tahun mikir. Tidak, 2 tahun ini. Doa bisa berpanjang lagi. Tergantung misalkan berpanjang. Iya, makanya masjidnya itu ya, agak jantungan ini. Dan jadi bunyi ini agak jantungan. Sama sih dipakai sudut lagi enggak ya.
Karena masih di kontrak. Enggak ya, kan? Sujud. Kontrak. Semoga yang kontraknya hanya tanahnya ya bukan sujudnya. Ya saya kira begitu.